Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas daya tarik bagi uang dengan rutin menulis ini. Penelitian yang menunjukkan bahwa menulis tujuan atau cita-cita membuatnya lebih mungkin terjadi daripada tidak ditulis, telah dilakukan oleh Dr. Gail Matthew, seorang psikolog dari Universitas Dominican di California. Studi yang dilakukannya adalah penelitian tentang efek menulis tujuan pada pencapaian tersebut. Dalam penelitiannya, Dr. Matthew meminta peserta untuk menulis tujuan mereka serta langkah-langkah konkret yang mereka rencanakan untuk mencapainya. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta yang menulis tujuan mereka memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai tujuan daripada peserta yang tidak menulisnya. Ini menunjukkan bahwa menulis tujuan dapat memberikan fokus, motivasi, dan rencana yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan. Bagaimana dengan rasa syukur yang ditulis? Rasa syukur adalah perasaan yang mendalam dan kompleks yang melibatkan pengakuan akan kebaikan dan berkat yang diterima dalam hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian psikologi telah menyoroti pentingnya rasa syukur dalam meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi seseorang. Salah satu cara yang telah dikenali untuk memperkuat dan memperluas perasaan syukur adalah melalui praktek menulis. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menggali dampak menulis rasa syukur terhadap kesejahteraan mental individu. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana menulis rasa syukur mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang, tetapi juga menyoroti manfaat jangka panjang dari praktik ini. Salah satu studi yang dilakukan oleh Emmons and McCulloch pada tahun 2003 menunjukkan bahwa peserta yang rutin mencatat hal-hal yang mereka syukuri memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih optimis tentang masa depan, dan lebih sedikit gejala sakit fisik. Penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa praktek sederhana seperti menulis rasa syukur dapat membawa perubahan positif dalam hidup seseorang. Studi lain yang dilakukan oleh Seligman, Steen, Park, dan Peterson pada tahun 2005 meneliti efek menulis surat rasa syukur pada kesejahteraan individu. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta yang menulis surat rasa syukur secara teratur mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Froh, Sevik, dan Emmons pada tahun 2008 menyoroti hubungan antara menulis rasa syukur dan kualitas tidur. Studi ini menemukan bahwa peserta yang melibatkan diri dalam praktek menulis rasa syukur mengalami peningkatan dalam kualitas tidur mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan umum mereka. Secara keseluruhan, penelitian tentang menulis rasa syukur menunjukkan bahwa praktek ini memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental individu. Dengan mengalokasikan waktu untuk merenungkan dan menulis hal-hal yang mereka syukuri dalam hidup, seseorang dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, memasukkan praktek menulis rasa syukur ke dalam rutinitas sehari-hari dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi. Secara khusus, menulis jurnal syukur telah menjadi praktek yang diakui secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Tidak hanya itu, praktek ini juga diyakini dapat membantu seseorang menarik hal-hal baik dalam hidup mereka, termasuk mengalami keberuntungan finansial sesuai dengan hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Apa itu jurnal? Yang dimaksud di sini adalah jurnal harian. Jurnal harian adalah catatan pribadi yang biasanya diisi oleh seseorang secara rutin, biasanya setiap hari untuk merekam berbagai peristiwa, pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang mereka alami. Jurnal harian sering digunakan sebagai alat untuk merefleksikan diri,
mengingat peristiwa penting, merencanakan kegiatan di masa depan, atau hanya sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Mengapa ditulis? Bagaimana jika tidak? Rasa syukur memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi cara kita memandang hidup dan pengalaman-pengalaman yang kita alami. Alasan mengapa rasa syukur sebaiknya ditulis karena memiliki beberapa manfaat. Menulis tentang rasa syukur membantu kita untuk fokus pada hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup kita. Ini membantu memperkuat persepsi positif kita terhadap diri sendiri, kehidupan, dan dunia di sekitar kita. Terkadang, hidup bisa sulit dan penuh dengan tantangan. Menulis tentang rasa syukur membantu kita untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif yang mungkin terjadi dan lebih fokus pada hal-hal yang positif. Meluangkan waktu untuk menulis tentang rasa syukur dapat membantu kita membangkitkan perasaan bahagia dan kepuasan. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosi secara keseluruhan. Dalam hukum tarik-menarik Law of Attraction, keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan, kita tarik, menjadi kunci. Dengan menulis tentang rasa syukur, kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal positif, yang kemudian diyakini akan menarik lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Jika seseorang tidak menulis tentang rasa syukur, mereka mungkin melewatkan kesempatan untuk mengalami manfaat-manfaat ini. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat merasakan rasa syukur tanpa menulis. Berlatih rasa syukur dalam pikiran dan tindakan sehari-hari juga dapat membantu seseorang untuk merasakan manfaat yang serupa. Dalam konteks Law of Attraction, ketika seseorang tidak mempraktekkan rasa syukur, mereka mungkin lebih cenderung menarik energi negatif atau pengalaman yang kurang diinginkan ke dalam hidup mereka. Hal ini karena pikiran mereka cenderung fokus pada hal-hal yang kurang memuaskan. Menurut keyakinan dalam Law of Attraction, akan menarik lebih banyak pengalaman yang serupa. Mengapa menulis jurnal syukur? Menulis jurnal syukur ada proses mencatat hal-hal yang membuat kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa berupa hal kecil seperti matahari terbit yang indah atau momen hangat bersama keluarga, hingga pencapaian besar dalam karir atau hubungan. Aktivitas ini tidak hanya membantu kita menghargai apa yang telah dimiliki, tetapi juga memperkuat rasa syukur dan kebahagiaan dalam diri kita. Penelitian telah menunjukkan bahwa menulis jurnal syukur dapat meningkatkan kesejahteraan emosi seseorang. Ketika kita secara sadar mencari hal-hal untuk disyukuri setiap hari, otak kita cenderung memperhatikan lebih banyak hal positif di sekitar kita. Hal ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan bahagia secara keseluruhan. Dalam hukum tarik-menarik, keyakinan bahwa apa yang kita fokuskan akan menjadi kenyataan adalah prinsip yang mendasar. Dengan menulis jurnal syukur, kita secara aktif mengarahkan fokus pikiran ke hal-hal positif dalam hidup. Ini membantu menciptakan energi positif yang memancarkan daya tarik bagi hal-hal baik dalam hidup kita, termasuk daya tarik bagi uang. Praktek syukur juga dapat dilihat sebagai bentuk latihan spiritual. Ketika kita mengakui berkat-berkat dalam hidup kita, kita juga mengakui kehadiran yang lebih besar dari diri kita. Dapat memperdalam koneksi spiritual kita dan membantu kita merasa lebih terhubung dengan alam semesta. Bagaimana hukum tarik-menarik berperan? Hukum tarik-menarik Law of Attraction menyatakan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk menarik apapun yang kita fokuskan. Dengan kata lain, pikiran positif akan menarik pengalaman positif, sementara pikiran negatif akan menarik pengalaman negatif. Dalam konteks menulis jurnal syukur, kita menciptakan pola pikir yang positif dan memancarkan energi positif ke alam semesta. Ketika kita menulis jurnal syukur, kita menciptakan pola pikir yang dipenuhi dengan rasa syukur dan penghargaan. Hal ini mengirimkan sinyal positif ke alam semesta, yang kemudian direspon dengan mengirimkan lebih banyak hal-hal positif dalam hidup kita. Selain menyatakan syukur atas apa yang kita miliki saat ini, menulis jurnal syukur juga bisa menjadikan wadah untuk menciptakan tujuan finansial yang jelas. Dengan secara teratur mencatat apa yang kita syukuri dalam hal finansial dan memvisualisasikan tujuan keuangan kita secara tidak langsung mengirimkan pesan kepada alam semesta tentang apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Langkah-langkah untuk memulai. Jika Anda ingin mulai menulis jurnal syukur untuk menarik hal-hal baik dalam hidup Anda, berikut ada beberapa langkah sederhana yang dapat Anda ikuti. Tentukan waktu yang tetap. Pilih waktu yang konsisten setiap hari untuk menulis jurnal syukur, seperti pagi hari setelah bangun tidur atau malam sebelum tidur. Buat daftar 3-5 hal. Setiap hari catatlah 3-5 hal yang membuat Anda bersyukur. Ini bisa berupa hal-hal kecil atau besar. Berikan rincian jika perlu. Jangan hanya menyebutkan hal-hal yang Anda syukuri, tetapi berikan rincian tentang mengapa Anda bersyukur akan hal tersebut.
Visualisasikan tujuan. Selain menyatakan syukur atas apa yang telah Anda capai, gunakan jurnal Anda untuk memvisualisasikan tujuan finansial Anda dengan detail. Dengan konsistensi dan komitmen, praktek menulis jurnal syukur ini dapat menjadi alat yang kuat untuk menarik hal-hal baik dalam hidup Anda. Keberuntungan finansial sesuai dengan hukum tarik menarik. Mulailah hari ini dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih berlimpah dan penuh berkat. Menciptakan energi positif yang memancarkan daya tarik bagi hal-hal yang baik dalam hidup, termasuk daya tarik bagi uang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-366 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.